Sudah berapa lama ya? Mungkin setahun atau bahkan lebih. Debu-debu ini terasa seperti jubah kerinduan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, ini adalah teman cerita saya hari ini. Bukan sebagai novel atau jurnal ilmiah, melainkan sebagai sebuah peran jika aku menjadi buku yang dilupakan di rak. Saya akan meminjam suaranya untuk bercerita. Dia menyimpan ribuan kata, jutaan fakta, dan alam semesta yang luas. Tapi kini, ia hanya menyimpan udara yang pasif. Mari kita dengarkan bisikannya. Aku adalah salah satu sase bisu. Aku ingat ketika pertama kali aku datang, aku disambut dengan aroma tinta baru. Anak-anak berebut untuk memegangku. Mereka membacaku di bawah bangku saat jam pelajaran membosankan, atau bahkan memegang erat-erat aku dalam perjalanan pulang. Aku merasa penting. Setiap lembar yang terlipat adalah sebuah memori. Aku hanya bisa melihat punggungku sendiri. Di depanku selalu terlihat cahaya biru dari gawai. Aku melihat jari-jari bergerak lincah, tapi bukan di atas kertasku, melainkan di layar yang dingin itu. Aku melihat rentang perhatian mereka. Siswa yang seharusnya menjadi pembacaku, kini telah berganti, turun drastis, dari bab ke bab, jadi scroll ke scroll. Ini bukan hanya tentang dramaku, ini adalah fakta pahit tentang nasib kami, para buku. Berdasarkan data PISA, Program for International Student Assessment, menunjukkan kemampuan membaca siswa Indonesia mencapai peringkat 74 dari 79 negara yang telah disurvei. 74, bayangkan, sangat jauh di bawah rata-rata. Sedangkan data lain menunjukkan rata-rata screen time orang Indonesia, termasuk pelajar, mencapai 7,5 jam per hari. 7,5 jam hanya untuk layar, sedangkan membaca berada di peringkat paling bawah. Data-data ini menunjukkan bahwa ketika kami, buku-buku, disingkirkan kerak, yang hilang bukan hanya kertas, tapi juga fondasi, berpikir kritis, imajinasi, dan pemahaman mendalam. Itulah harga dari kelupaan itu. Aku tidak memintamu untuk membuang gawaimu itu, tapi aku memohon, seimbangkanlah. Bacalah aku bukan karena terpaksa karena akan ujian, tapi bacalah aku karena kau lapar akan ilmu. Aku adalah jembatan menuju kebijaksanaan, bukan sebagai pajangan. Saya kembali menjadi diri saya sendiri, seorang mahasiswa. Setelah menjadi buku yang dilupakan, inilah refleksi pribadi saya. Apa yang saya dapatkan dari peran ini? Saya belajar bahwa nilai sebuah ilmu tidak ditentukan oleh usia atau formatnya, melainkan oleh tangan yang membukanya dan pikiran yang menyerapnya. Saya menjadi sadar bahwa learning loss terbesar di era digital ini bukanlah hilangnya sebuah pelajaran, melainkan hilangnya sebuah pemahaman mendalam atau deep thinking yang hanya bisa diasah dengan dua cara, yaitu membaca dan renung. Saya kini merasa memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mengikuti statistik yang memprihatinkan itu. Terus saran saya, jangan hanya membaca yang viral-viral saja. Adopsi 1 atau 2 buku dari perpustakaan atau rakmu sendiri.
luangkan waktu paling nggak 30 menit tanpa notifikasi untuk membaca buku itu. Jadilah mahasiswa yang menghidupkan kembali ilmu yang bersemayam di dalam kertas yang berdebu. Sekian, saya Dini Aulia Azahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.